Dalam dunia tukang bangunan, Hendra selalu percaya bahwa memegang palu bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga memperbaiki hidup. Tetapi malam itu, ketika ia menyentuh dinding gosong rumah tua di ujung desa, udara mendadak terasa berat, seperti ada mata tak kasat mata yang sedang mengawasi dari balik gelap. Lampu listrik padam tanpa alasan, suara kayu berderit terdengar seperti rintihan panjang, dan dari jendela pecah ia melihat bayangan keluarga sedang duduk makan malam, seolah hidup, seolah nyata. Masalahnya, rumah itu sudah terbakar habis 20 tahun lalu dan tidak ada satupun penghuni yang selamat. Semua hanya dimulai dari kebaikan kecil dan berakhir dengan ujian yang menentukan harga sebuah hati. Hendra, seorang tukang bangunan berusia 42 tahun, berdiri di depan pintu rumah kontrakannya yang sempit. Ia menarik napas panjang sebelum masuk, karena ia tahu wajah istrinya akan terlihat pucat seperti biasa, kelelahan oleh penyakit yang tak kunjung sembuh. Ia memandangi telapak tangannya yang penuh kapalan, keras oleh pekerjaan, tapi tetap saja tidak cukup untuk menghidupi keluarganya dengan layak. Musim hujan membuat pekerjaan makin sedikit, lapangan bangunan sepi, dan hutang menumpuk seperti deretan batu bata yang berat di dadanya. Anak semata wayangnya, Rico, baru berusia 7 tahun, duduk dengan buku pelajaran di pangkuan namun tidak sepenuhnya paham apa yang dibaca. "Ayah nggak apa-apa kan?" tanya bocah itu pelan. Hendra tersenyum agar tidak menambah beban istrinya. "Ayah baik. Besok dapat kerjaan kok," katanya, meski ia belum tahu harus bekerja di mana. Dalam keputusasaan itu, pagi berikutnya seorang lelaki asing menghampirinya di warung kopi dekat pertigaan desa. Lelaki itu berbicara dengan suara datar, seperti tak punya ekspresi. Ia menawarkan pekerjaan memperbaiki sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Bayarannya sukarela, begitu katanya. Tawaran itu terdengar aneh, tidak masuk akal, tetapi Hendra tidak punya pilihan. "Di mana alamatnya?" tanyanya. Lelaki itu menulis dengan cepat di secarik kertas, lalu pergi tanpa menoleh. Hendra hanya bisa menggenggam catatan itu, tidak sadar bahwa hidupnya baru saja mulai berubah. Hendra mengayuh sepedanya pelan menyusuri jalan desa yang mulai sepi. Awan mendung menggantung rendah, seolah mengintai perjalanannya. Di genggamannya ada secarik kertas lusuh berisi alamat rumah yang diberikan pria asing itu. Semakin jauh ia mengayuh, semakin sedikit rumah yang ia lihat. Akhirnya ia tiba di daerah yang bahkan tidak pernah ia kunjungi selama bertahun-tahun tinggal di desa itu. Rumah itu berdiri di pinggir hutan kecil, tampak besar, namun kusam dan seolah tercekik oleh waktu. Dindingnya hitam gosong, bekas jilatan api tampak jelas dari ujung atap hingga lantai bawah. Jendela pecah, pintu kusen hangus, dan pagar kayu tampak mengelupas. Namun yang paling aneh adalah bentuk bangunannya masih utuh. Seharusnya sebuah rumah yang terbakar parah 20 tahun lalu sudah rata dengan tanah atau minimal direnovasi. Tetapi rumah ini seperti membeku pada detik terakhir kebakaran. Hendra turun dari sepeda, merinding tanpa alasan. Ia menoleh ke arah rumah-rumah di sekitar, berharap melihat seseorang untuk memastikan alamatnya benar. Tetapi setiap kali ia mengangkat tangan dan menyapa, para tetangga justru buru-buru masuk rumah dan menutup pintu rapat-rapat, seolah tidak ingin terlibat. Satu hal kecil yang ia perhatikan, tidak ada satupun mata yang mau menatap langsung ke rumah itu. Pintu rumah tua itu terbuka perlahan. Berderit panjang seperti ada yang baru saja menyentuhnya. Dari balik pintu, seorang wanita muncul. Rambutnya panjang tergerai. Wajahnya pucat terlalu pucat namun bibirnya tersenyum ramah. "Mas tukang bangunan ya?" Suaranya lembut, tapi hampa. Hendra menelan ludah dan mengangguk. Dua anak ikut muncul dari balik tubuh wanita itu. Keduanya tersenyum. Namun mata mereka tidak berkedip. Kulit mereka terlihat pucat seperti kertas, namun bukan pucat sakit, tapi pucat tidak hidup. "Ayah akan senang sekali rumah ini diperbaiki," kata salah satu anak itu. Hendra berusaha tetap tenang.
Ia mencoba berpikir logis. Mungkin keluarga ini tinggal di rumah ini sebelum terbakar dan kini mencoba memperbaikinya sedikit demi sedikit, pikirnya. Namun ada sesuatu yang membuat langkahnya berat. Saat ia memasuki teras rumah, bau asap yang sangat kuat menyeruak, seperti kebakaran itu terjadi baru kemarin, bukan 2 dekade lalu. Wanita itu menatapnya penuh harap. "Kami sudah lama menunggu orang baik seperti kamu," ucapnya pelan. Dan entah kenapa, kalimat itu membuat jantung Hendra terasa dingin. Hari pertama bekerja dimulai dengan keheningan yang menusuk. Hendra membawa peralatannya, mencoba bersikap profesional meskipun ada perasaan tidak enak sejak memasuki halaman. Lantai teras masih menghitam, bekas bara api seolah tertinggal dalam bentuk noda. Ketika ia menginjaknya, debu hitam mengepul dan menempel di sepatunya. Ia memulai dari dinding ruang tamu. Dinding itu mengelupas, gosong, dan ketika diketuk sedikit saja, muncul bau tajam seperti daging terbakar. Bukan bau kayu, bukan bau cat lama, tapi bau manusia terbakar. Hendra memalingkan wajah dan menutup hidung, mencoba meyakinkan dirinya bahwa pikirannya sedang mempermainkannya. Wanita pemilik rumah yang memperkenalkan diri sebagai Raras datang membawa segelas teh. Senyumnya terlalu manis, terlalu tulus untuk keluarga yang tinggal di rumah serusak itu. "Kalau capek bilang ya Mas Hendra, kami senang sekali akhirnya rumah ini diperbaiki," katanya. Hendra mengangguk, mencoba membalas senyumnya. Tapi ada sesuatu pada teh itu. Panasnya tidak menghasilkan uap, seolah suhunya tidak nyata. Ketika Hendra mulai menambal bagian dinding yang paling parah, terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Cepat, berlari kecil, seperti anak-anak sedang bermain petak umpet. Hendra memandang ke arah tangga. "Anaknya lagi main ya?" tanyanya. Raras tidak menoleh, hanya menjawab datar, "Oh, mereka di belakang rumah." Namun suara lari itu masih terdengar, berat, cepat, liar. Hendra menelan ludah, berusaha fokus bekerja. Sore itu, ia pindah ke bagian dapur. Disinilah bau paling kuat menyeruak. Bagian langit-langit gosong dan ada bercak hitam di lantai seperti bekas cairan yang mengalir. Ketika ia mengikis sisa arang di dinding, ia mendengar isakan pelan. Seperti suara seorang wanita menangis tepat di belakang kupingnya. Hendra langsung menoleh, tapi tidak ada siapapun. Namun noda air muncul di dinding. Menetes pelan seperti ada air mata yang merembes keluar dari dalam tembok. Ia mencoba menghirup napas panjang. Mungkin ini hanya halusinasi akibat rasa takut. Ia butuh uang, ia harus bertahan bekerja. Sambil menatap jam di ponselnya, ia menyadari waktu berjalan aneh. Ia merasa baru bekerja 1 jam, tapi jam menunjukkan sudah hampir maghrib. Hari seakan berjalan lebih cepat dari normal. "Mas, makan dulu." Raras datang lagi, menyodorkan semangkuk sayur. 2 anak berdiri tepat di belakangnya, tersenyum tanpa suara. Anak-anak itu seperti tidak pernah berkedip sejak pertama kali ia bertemu. "Terima kasih, Bu. Tapi saya bawa bekal," jawab Hendra. Tatapan Raras meredup sejenak, kemudian ia tersenyum lagi. "Tak apa, yang penting Mas Hendra tetap kuat sampai rumah ini selesai." Kalimat itu terdengar seperti doa, sekaligus peringatan. Saat Hendra keluar untuk pulang, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah. Dari jendela lantai atas, lewat kaca pecah, ia melihat Raras berdiri di depan cermin. Kulitnya tampak mengelupas seperti lilin meleleh, tapi hanya dalam satu kedipan. Ketika ia berkedip lagi, penampakan itu hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hendra tidur dengan rasa takut, namun juga dengan rasa tanggung jawab yang tidak bisa ia jelaskan. Hari berikutnya, Hendra berangkat lebih pagi. Ia mencoba menghapus rasa takut dengan menanamkan pikiran bahwa pekerjaan adalah pekerjaan. Lagi pula, ia sudah menerima tawaran itu, dan keluarga kecilnya bergantung pada uang hasil jerih payahnya. Namun begitu ia tiba di halaman rumah yang gosong itu, rasa dingin langsung merayap ke kulitnya, meski matahari sudah mulai naik. Pagar kayu yang semalam terlihat reot kini seperti sedikit lebih baik.
Tidak berkurang gosongnya, namun berdiri lebih kokoh. Seolah rumah itu membaik sedikit demi sedikit setiap kali Hendra bekerja. Ia mencoba tidak memikirkan hal itu. Ia mengambil palu dan pahat, lalu mulai bekerja pada kusen pintu yang hangus. Tanpa ia sadari, Raras muncul tepat di belakangnya. "Mas Hendra, ini untuk hari ini," katanya sambil menyerahkan amplop coklat lusuh. Hendra terkejut, sebab ia belum bekerja 1 jam pun hari itu. "Loh Bu, ini terlalu cepat. Belum selesai apa-apa," ucapnya gugup. Raras hanya tersenyum. "Mas sudah melakukan lebih banyak dari yang Mas kira." Hendra menerima amplop itu dengan ragu. Ia memasukkannya ke saku tanpa membuka. Kalaupun bayaran itu kecil, ia tetap akan bersyukur. Namun ada rasa aneh yang mengganjal. Ia merasa seolah sedang dibayar bukan atas tenaganya, tapi atas kehadirannya. Hari itu berjalan seperti biasa, atau lebih tepatnya, seperti biasa di rumah itu yang tak pernah benar-benar normal. Suara langkah kaki berlari dari lantai atas tetap terdengar, kadang disertai suara tawa kecil. Ketika Hendra melihat ke arah tangga, ia tak menemukan siapa-siapa. Kadang ia melihat benda-benda di dapur berubah posisi tanpa logika, seperti kursi berpindah beberapa senti hanya dalam hitungan detik ketika ia menoleh. Menjelang maghrib, ia pulang. Di perjalanan, rasa penasaran mendorongnya membuka amplop yang diberikan Raras. Ia berhenti di pinggir jalan dan membuka amplop itu perlahan. Seketika tubuhnya gemetar. Di dalamnya ada uang lusuh bertumpuk-tumpuk, jumlahnya setara penghasilannya lebih dari 1 bulan kerja. Mustahil. Ini terlalu banyak. Gumamnya panik. Ia langsung memasukkan uang itu lagi ke dalam amplop. Perasaan takut dan syukur bercampur. Uang itu benar-benar nyata, bukan mimpi, bukan halusinasi. Dalam hati ia tahu bahwa tidak masuk akal bagi keluarga di rumah rusak itu untuk memiliki uang sebanyak itu. Tapi ia tidak berani mengembalikannya. Sesampainya di rumah kontrakan, Hendra menyerahkan sebagian uang itu kepada istrinya. "Mas dapat rezeki lebih hari ini," katanya pelan. Istrinya tersenyum, sedikit bingung, namun bersyukur. Ia membeli obat, makanan, kebutuhan dapur, bahkan sedikit jajan untuk anaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah kecil mereka terasa lapang dan bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tengah malam, istrinya terbangun sambil menangis tanpa suara. Hendra mengguncangnya, panik. "Kenapa? Kenapa kamu nangis?" Istrinya menatapnya dengan mata membesar. "Mimpinya. Aku mimpi ada tangan-tangan gosong memegang lenganmu, menarikmu, dan kamu nggak bisa lari." Hendra mengusap keningnya, berusaha menenangkan istri. Ia mengatakan itu hanya mimpi buruk karena stres. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya, Hendra kembali bekerja. Ia ingin menyelesaikan pekerjaan itu secepat mungkin. Tapi saat ia sedang memperbaiki jendela ruang depan, Raras kembali datang membawa amplop baru. "Untuk hari ini," katanya lembut. "Belum juga bekerja setengah hari." Dengan tangan gemetar, Hendra menerimanya. "Bu, ini terlalu banyak. Saya belum pantas dibayar sebanyak ini," katanya jujur. Raras menatapnya dalam-dalam, dan ada sesuatu di balik matanya yang sulit dijelaskan, bukan kegelapan, bukan kebencian, tapi sejenis rasa haus. Mas Hendra pantas menerima apa yang hatinya lakukan. "Rumah ini senang kalau Mas di sini." Kalimat itu membuat darah Hendra terasa dingin. Hari-hari berikutnya, uang terus mengalir. Kehidupan Hendra berubah drastis. Utang mulai lunas, kebutuhan tercukupi, obat untuk istrinya terbeli, sekolah anaknya lancar. Orang-orang mulai heran dengan perubahan itu, tapi Hendra hanya membalas dengan senyum hambar. Ia tahu rezeki ini datang dari rumah itu. Ia tahu ini bukan hal yang normal. Namun di antara rasa takut dan rasa syukur, ada satu hal yang tidak bisa ia pungkiri. Ia tidak sanggup berhenti. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Dunia memperlakukannya seolah ia berharga. Hari itu Hendra kembali bekerja, tetapi suasana rumah terasa berbeda. Ada sesuatu yang semakin kuat dari hari ke hari, seperti tekanan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan di dada. Pagar rumah yang gosong kini tampak seperti baru dicat ulang, tapi gosongnya masih ada. Seperti rumah itu memperbaiki dirinya sendiri sedikit demi sedikit dari luka lamanya. Begitu Hendra masuk, ia menyadari ruang tamu sudah jauh lebih rapi dibanding minggu pertama. Dinding yang awalnya menghitam kini terlihat seperti baru di tembok. Ia yakin tidak pernah mengerjakan sebanyak itu. Perbaikan terjadi tanpa ia sentuh, namun ia pura-pura tidak mempermasalahkannya. Ia tak ingin bertanya, apalagi mencari tahu. Siang itu ia bekerja di dapur. Saat mengikis bagian dinding yang paling parah, ia menemukan bekas noda besar mengalir di lantai. Bekas sesuatu yang dulu menetes dalam jumlah banyak. Semakin ia kikis, semakin jelas bentuknya seperti bekas tubuh manusia pernah terbaring di lantai itu. Tepat pada bagian itu, terdengar suara isakan lembut. Kali ini suaranya sangat dekat, bahkan terasa seakan meniup tengkuknya. Mas Hendra." Hendra tersentak dan menoleh. Tidak ada siapapun. Ia memejamkan mata kuat-kuat, mencoba mengusir sugesti. Tapi ketika ia membuka mata lagi, noda di lantai perlahan berubah bentuk menjadi siluet wanita dengan rambut panjang. Seolah masih berguling di sana mencari jalan keluar dari api. Ia bangkit dan mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Lalu terdengar suara pintu depan dibuka dengan cepat. Raras muncul dengan senyum lemah. "Istirahat dulu, Mas, jangan terlalu memaksa diri." Hendra mengangguk gugup. Saat Raras berbalik, untuk satu detik ia melihat kulit punggung wanita itu terkelupas seperti daging yang pernah terbakar. Tapi sedetik berikutnya semuanya kembali normal, seolah matanya hanya berkhayal. Malam itu ia pulang lebih cepat. Perasaannya campur aduk, takut, syukur, cemas, bingung. Ia duduk di meja makan sambil menatap amplop-amplop bayaran yang kini terkumpul cukup banyak. Istrinya tersenyum bahagia, mencium amplop itu untuk merayakan rezeki, tanpa tahu dari mana uang itu berasal. "Kamu hebat, Mas. Akhirnya kita bisa bernapas," kata istrinya dengan mata berkaca-kaca. Perkataan itu menusuk hati Hendra. Ia bahagia bisa menafkahi keluarga, tapi ia sadar, bukan kerja kerasnya yang menghasilkan semua ini, melainkan sesuatu dari tempat yang tidak sepantasnya memberi. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ketika istrinya mulai terlelap, ia mengambil jaketnya dan pergi keluar rumah. Ia ingin memastikan, ingin mencari jawaban. Ia pergi ke warung kopi yang dulu menjadi tempat pertama ia ditawari pekerjaan itu. Ia berharap pria asing itu masih ada. Namun ia tidak menemukannya. Yang ada hanya seorang pria tua pemilik warung yang memandang Hendra dengan ekspresi serius. "Kamu kerja di rumah itu ya?" tanya pria tua itu tiba-tiba. Hendra kaget. "Rumah mana, Pak?" Pemilik warung hanya menarik napas panjang. "Rumah yang terbakar 20 tahun lalu. Rumah keluarga Sumarno." Nama itu tidak terdengar aneh, tapi cara pria itu mengucapkannya terasa berat seperti mengucapkan nama seseorang yang sudah lama mati. Kursi kayu berderit ketika pria tua itu duduk lebih dekat. Suaranya mengecil. 20 tahun lalu ada kebakaran hebat. Banyak orang lihat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Api terlalu besar. Keluarga itu masih ada di dalam Sumarno, istrinya Raras, dan 2 anak mereka. Jantung Hendra berhenti berdetak untuk sesaat. Ia tidak bernapas. Kata Raras menghantam pikirannya seperti palu. Katanya, "Mereka terjebak di dapur. Tidak sempat lari," lanjut pria tua itu. Hendra merasa mual. Ia mengingat noda besar di lantai dapur. Ia mengingat isakan itu. Ia mengingat anak-anak yang berlari-lari di lantai atas. Ia mengingat suara tawa yang tidak pernah kedengaran dari luar pintu. Mereka bilang setelah kebakaran padam, jasad keluarga itu ditemukan, tapi wajahnya sudah tidak bisa dikenali, hanya tubuh yang gosong. Pria tua itu menatap Hendra dengan mata penuh peringatan. Tidak pernah ada yang berani mendekati rumah itu lagi. Semua orang tahu, tapi kamu satu-satunya yang datang ke sana. Hendra gemetar. Kalau begitu,
siapa yang tinggal di rumah itu sekarang? Pria tua itu menatapnya lama, seolah memberi waktu untuk Hendra menyusun kesimpulan sendiri. Lalu ia berkata dengan sangat pelan, "Tidak ada." Hendra menelan ludah, mulutnya kering. "Lalu, siapa yang membayar saya?" Pria tua itu hanya diam. Diam yang jauh lebih menakutkan dari jawaban apapun. Setelah beberapa saat, pria tua itu berbicara lagi. Kali ini suaranya seperti berbisik. "Kalau mereka baik padamu, kamu jangan melukai mereka dengan keserakahan. Hantu pun bisa membalas budi, tapi juga bisa murka." Hendra berdiri perlahan. Kakinya lemas. Ia tidak berpamitan. Ia hanya pulang seperti mayat hidup. Sampai di rumah, ia masuk ke kamar, memandangi istrinya yang tidur tenang. Ia memejamkan mata dan tanpa sadar menangis. Ia sadar rezeki yang menolong keluarganya saat ini datang dari tangan-tangan yang tidak lagi bernyawa. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada Tuhan dalam hati, apakah kebaikan yang datang dari kematian masih boleh diterima? Hari berikutnya, dengan mata yang sembab, ia membawa peralatannya kembali ke rumah itu. Tak ada alasan lagi untuk pura-pura tidak tahu. Tak ada ruang untuk menipu diri. Ia membuka pagar, melihat rumah itu berdiri, seolah menunggu. Raras menyambut di pintu seperti biasa. Senyumnya tetap ramah. Namun sekarang Hendra tahu kebenarannya. Ia sedang memperbaiki rumah untuk keluarga yang sebenarnya sudah tiada. Dan mereka sedang membayar, bukan dengan uang manusia. Pagi itu, Hendra berdiri lama di depan rumah yang gosong itu sebelum memberanikan diri masuk. Ia memandangi pintu yang berderit setiap kali angin lewat, memandangi kaca jendela yang retak, memandangi dinding hitam legam hasil jilatan api 20 tahun lalu. Kini setelah ia tahu kebenarannya, setiap detil rumah ini terasa lebih jelas, lebih hidup, atau lebih mati. Ia membuka pintu. Udara dingin menyergap, seperti masuk ke ruangan yang tidak pernah menerima cahaya matahari. Raras sudah berdiri di ruang tamu, seperti menunggu. Senyumnya tetap lembut, tetapi matanya kali ini seperti mempelajari wajah Hendra. "Mas Hendra kelihatan capek sekali," katanya. Nada suaranya terdengar hangat, begitu manusiawi, tetapi justru itulah yang membuat Hendra bergidik. Hendra tak ingin membahas apapun. Ia mengambil palu dan mulai bekerja. Ia memutuskan harus menyelesaikan pekerjaan ini. Bukan karena uang, bukan karena terikat, tapi karena keluarga itu siapapun mereka kini memberinya rezeki ketika dunia nyata menutup pintu. Hari itu ia memulai dari dapur, tempat tragedi terburuk dulu terjadi. Sisa-sisa arang dan jelaga masih bertumpuk. Tapi kini ia mengerjakannya tanpa ragu. Ketika mengikis dinding, ia kembali mendengar isak tangis pelan. Namun kali ini, ia tidak lari. Suara itu bukan teror, itu adalah bekas luka, jejak terakhir penderitaan sebuah keluarga. "Maafkan aku terlambat datang," gumamnya lirih. Dinding yang ia kikis terasa lebih lunak, seolah menyambut. Ia bekerja tanpa berhenti berjam-jam, memoles lantai, menambal retakan, memperbaiki kusen, mengecat ulang bagian yang hitam. Setiap kali ia memaku atau menutup celah, ada sensasi aneh seperti rumah itu menghela napas lega. Saat siang menjelang, langkah-langkah kecil terdengar dari lantai atas. Kali ini tidak menakutkan. Ketika ia mengangkat kepala, dua anak itu berdiri di ujung tangga. Tidak tersenyum lebar seperti dulu, namun menatapnya dengan mata yang syahdu, hampir seperti manusia yang berterima kasih. Mereka mengangguk kecil, kemudian perlahan menghilang dari pandangan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kekurangan, Hendra tahu rasanya diabaikan dunia. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bermakna, bahkan jika kesempatan itu datang dari mereka yang sudah tidak bernyawa. Menjelang sore, Raras datang ke dapur dengan tangan gemetar. "Mas Hendra, rumah ini sudah lama menunggu orang sepertimu," ucapnya. Di pipinya terlihat bekas kulit mengelupas, namun tatapannya penuh kelembutan.
Bukan tenaga Mas yang rumah ini butuhkan, tapi ketulusan. Hendra menelan ludah. Saya hanya ingin menolong. Kalau waktu itu ada orang lain yang datang, pasti sudah selesai dari dulu. Raras menggeleng pelan. Tidak semua orang bekerja karena ingin memperbaiki, sebagian ingin mengambil. Rumah ini hanya mau membuka diri untuk orang yang datang tanpa niat buruk. Mendengar itu, Hendra terdiam. Ia menyadari sesuatu. Uang yang diterimanya selalu datang saat ia benar-benar bekerja dengan tulus, bukan saat ia datang hanya untuk menerima bayaran. Malam itu, di bagian dapur yang hampir selesai direnovasi, lampu temaram menyala, menciptakan bayangan panjang di lantai. Raras berdiri di sudut ruangan, dua anak di sampingnya. Perlahan mereka memudar namun bukan menghilang, melainkan berubah. Wajah mereka yang pucat dan gosong perlahan membaik. Kulit mereka tampak utuh, tidak lagi terbakar. Mata mereka berbinar, seperti keluarga biasa di hari-hari bahagia sebelum tragedi. Mereka tersenyum tanpa suara, namun maknanya jelas. Terima kasih. Pada saat itu juga, rumah yang gosong itu tampak seolah berubah semakin rapi. Dinding mengering, warna cat lebih cerah, retakan menghilang. Namun semua terjadi tanpa suara keras atau gerakan mencurigakan, hanya seolah luka lama ditutup perlahan oleh tangan yang tidak terlihat. Ketika pekerjaan mendekati selesai, Raras mendekati Hendra. Mas, sekarang Mas sudah membantu kami lebih dari cukup. Tapi rumah ini belum selesai sampai Mas menutup bagian terakhir. Ia menunjuk ruang keluarga bagian yang paling rusak, bekas api terbesar. Hendra mengangguk tanpa ragu. Ia menghabiskan 3 jam terakhir menutup retakan, membetulkan kusen, dan mengecatnya. Tepat ketika sapuan cat terakhir menyentuh dinding, hembusan angin dingin mengalir di seluruh rumah. Lampu bergetar, lantai berderit pelan. Lalu hening. Hening yang berbeda, bukan menyeramkan, tetapi damai. Ketika ia menoleh, keluarga itu berdiri lengkap di ambang pintu. Tidak lagi berupa sosok gosong, tidak lagi pucat, tidak lagi menggigil oleh trauma masa lalu. Mereka tampak seperti manusia biasa, tampak hidup. Anak-anak melambaikan tangan kecil ke arah Hendra. Raras tersenyum lembut, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah memperbaiki rumah kami, ucapnya lirih. Hendra membuka mulut, ingin mengatakan banyak hal, ingin bertanya apakah mereka masih menderita, ingin meminta maaf karena terlambat mengetahui kebenaran, ingin tahu apakah mereka masih merindukan dunia ini, namun suaranya terhenti oleh keharuan. Raras kemudian menambahkan, semoga balasan dari Tuhan sampai kepada Mas dengan cara yang baik. Setelah itu, tubuh mereka perlahan memudar dan lenyap, seolah disapu oleh cahaya lembut. Tidak ada jeritan, tidak ada suara mengerikan. Yang tersisa hanya hembusan udara hangat seperti ucapan selamat tinggal. Hendra berdiri di tengah ruangan yang kini terasa luas dan terang. Semua luka rumah itu telah hilang. Namun begitu ia menutup pintu untuk pulang, rumah itu kembali terlihat gosong dari luar. Begitu melangkah keluar gerbang, ia menyadari sakunya terasa berat. Ia membuka amplop coklat yang ia temukan di dalam. Kali ini hanya ada sedikit uang, tidak sebanyak sebelumnya, tapi cukup untuk hidup sederhana. Di dalam amplop tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan. Terimalah balasan hanya ketika hatimu tulus. Hendra duduk di tangga rumah itu beberapa saat, menangis. Bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa dihargai bukan dari kemampuannya, tapi dari hatinya. Malam itu saat ia pulang ke rumah kontrakan, istri dan anaknya menyambutnya dengan pelukan. Rezeki datang dengan cara wajar, tidak meledak, tidak berlebihan, namun cukup, berkah dan tenang. Dan Hendra merasa, inilah balasan terbaik yang pernah ia dapatkan dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah rumah itu selesai direnovasi, kehidupan Hendra berubah drastis. Berita mengenai hasil kerjanya menyebar dari mulut ke mulut. Banyak orang yang tadinya meremehkannya mulai memanggilnya untuk proyek bangunan yang lebih besar. Ia bahkan tidak perlu mencari pelanggan lagi, pelangganlah yang datang kepadanya.
Seperti pintu-pintu rezeki yang dulu terkunci rapat kini dibuka tanpa usaha. Setiap pekerjaan selalu berjalan lancar, pembayaran selalu tepat waktu, dan kesehatan istrinya membaik pesat setelah pengobatan rutin mulai berjalan kembali. Riko pun mulai masuk les privat. Hendra membeli motor bekas untuk mempermudah pekerjaan. Semua tampak seperti buah dari kebaikan yang ia lakukan, dan memang benar pada awalnya. Namun seiring waktu, perubahan dalam diri Hendra mulai terlihat. Pada awalnya hanya kecil. Ia kembali jarang salat, sering bangun siang, dan mulai menolak pekerjaan kecil dengan alasan tidak sebanding dengan tenaganya. Ia mulai terlalu sibuk memperhatikan uang yang masuk, bukan berapa banyak manfaat yang bisa ia berikan. "Mas, jangan kerja terus. Capek juga, rezeki nggak akan kemana," ujar istrinya suatu malam. Hendra tertawa kecil. "Justru kalau aku kerja keras, rezeki makin besar. Semua ini hasil kerja sendiri." Kalimat itu terdengar wajar, tapi sebenarnya adalah pertama kalinya ia mengatakan keberhasilannya datang dari dirinya sendiri, bukan dari pertolongan gaib, dan bukan dari balasan karena hatinya pernah tulus. Makin hari, kesombongan kecil itu tumbuh menjadi besar. Ia mulai memamerkan penghasilannya di hadapan tetangga, tanpa sadar menyakiti perasaan orang yang dulu pernah membantu. Ia membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu hanya untuk menunjukkan bahwa ia berhasil. Orang-orang di warung kopi yang dulu menjadi teman obrolan lekat kini dipandangnya sebagai orang gagal. Bahkan pemilik warung yang dulu sempat memperingatkannya kini hanya disambut dengan anggukan dingin setiap kali mereka bertemu. Puncaknya terjadi ketika seorang klien menunda pembayaran. Hendra yang dulu selalu sabar dan rendah hati menjadi berbeda. Ia marah-marah di lokasi kerja, membanting peralatan, mengancam akan menghentikan proyek. Hal itu membuat para pekerja lain ketakutan dan satu persatu mulai menjaga jarak. Istrinya memperhatikan perubahan itu dengan cemas. "Mas, dulu semuanya datang karena hati Mas baik. Jangan sampai berubah," katanya hati-hati. Hendra menatapnya tajam. "Aku sukses karena kerja keras, bukan karena omong kosong gaib." Istrinya terdiam. Hati kecilnya sakit, tapi ia tidak membalas. Setiap kata Hendra kini terasa seperti berasal dari hati yang lupa terhadap masa-masa pahit dulu. Malam itu, setelah pulang dari pekerjaan, Hendra menghitung uangnya di ruang tamu. Tumpukan amplop kini memenuhi meja. Namun, berbeda dengan dulu, uang itu tidak lagi memberinya ketenangan. Ia gelisah, merasa rezekinya masih kurang, merasa ia belum mendapat yang sepantasnya. Tiba-tiba pikirannya kembali ke rumah gosong itu. Rumah yang tidak pernah benar-benar sembuh dari luka kebakaran. Rumah tempat ia mendapatkan rezeki besar pertama kalinya. Tangan Hendra berhenti bergerak, seolah ada yang memanggil dari dalam ingatannya. Gambar Raras dan dua anak itu muncul sekejap di kepalanya. Bukan dalam keadaan menderita, tetapi dalam keadaan bahagia saat rumah mereka selesai diperbaiki dan mereka mengucapkan terima kasih. Namun gambaran itu perlahan berganti. Ia melihat Raras dengan mata berkaca-kaca, memudar perlahan, dan kata terakhir yang ia ucapkan terngiang kembali. "Semoga balasan dari Tuhan sampai kepada Mas dengan cara yang baik." Hendra tahu rezeki yang dulu datang padanya adalah balasan atas ketulusannya, bukan transaksi dan bukan janji. Namun kini ada bagian hatinya yang berbisik. Kalau dulu bisa, seharusnya sekarang juga bisa. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin lama semakin kuat. Seperti ada suara yang menuntun agar ia kembali ke rumah itu untuk meminta lebih. Rumah itu bisa memberi. Kalau aku datang lagi, mungkin rezeki akan lebih besar. Hendra tahu ini pikiran yang salah, tapi ia tidak bisa menahannya. Malam itu hujan turun deras, angin mengguncang dedaunan. Kilat menyambar langit berkali-kali. Istrinya sudah tidur, namun Hendra duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia menggenggam kunci motor dan menatap amplop-amplop uang di hadapannya. "Aku layak mendapatkan lebih," gumamnya. Dengan langkah pelan namun mantap, ia mengenakan jaket dan keluar rumah. Tanpa sepatah kata pun kepada keluarganya yang sedang tidur lelap, ia menghidupkan motor dan melaju ke arah hutan kecil tempat rumah gosong itu berdiri. Jalanan licin,
Air hujan membanjiri jalan setapak. Namun Hendra tidak tampak ragu. Kepalanya dipenuhi satu keyakinan. Ia akan meminta lebih, menuntut lebih, dan dunia bahkan dunia gaib harus memberinya keberuntungan yang lebih besar. Sesampainya di depan rumah, Hendra mematikan motor dan berdiri dalam gelap. Rumah itu tampak sama seperti dulu, hitam, hangus, membeku dalam waktu. Namun tidak ada lagi kehangatan spiritual seperti yang ia rasakan saat menyelesaikan pekerjaannya dulu. Rumah itu tampak dingin, seperti memusuhi. Namun kesombongan telah menutup naluri takutnya. Ia mendekat, mendorong pintu, dan masuk ke dalam. Ruangan gelap, penuh jelaga, seperti tidak pernah direnovasi sama sekali. Padahal ia sendiri yang memperbaikinya. Dinding yang dulu ia poles kini menghitam lagi. Kusen yang ia betulkan terbakar lagi. Cat yang ia sapu hilang tanpa jejak. Semua hasil kerja kerasnya lenyap seperti rumah itu menolak dirinya sekarang. "Halo, Raras," panggilnya dengan suara sumbang. "Aku datang lagi. Aku mau bicara." Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan mengetuk atap yang hampir tidak ada lagi. Hendra melangkah lebih dalam, menyalakan lampu kecil dari ponselnya. Cahaya menyinari ruang keluarga, kemudian dapur tempat tragedi dulu terjadi. "Rasas, aku mau minta tolong lagi. Aku butuh lebih banyak rezeki." Suaranya mulai gemetar, namun bukan karena takut melainkan karena keinginan yang teracuni. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari arah tangga. Hendra langsung menoleh. Dua anak itu berdiri di ujung tangga, namun kini wajah mereka kosong, tidak lagi tulus, tidak lagi hangat. Kulit mereka kembali gosong, seperti habis dilalap api. Mata mereka tidak berkedip. Mereka menatapnya seperti tidak mengenalinya lagi. Hendra mencoba tersenyum, memaksa keberanian palsu. "Aku, Mas Hendra. Mas yang dulu memperbaiki rumah ini. Ingat?" Anak-anak itu tidak bergerak, tidak mengangguk, tidak tersenyum, hanya menatap. Lalu terdengar langkah lain dari arah dapur. Raras muncul. Kini wajahnya bukan lagi wajah cantik yang damai, melainkan wajah yang telah terbakar tanpa ampun. Kulitnya menghitam dan mengelupas, sebagian menggantung seperti lilin meleleh. Mata yang dulu lembut kini penuh kekecewaan. "Mas Hendra datang bukan untuk menolong," ucapnya pelan namun tajam. "Mas datang untuk meminta." Hendra mundur selangkah. "Tapi dulu aku membantu kalian. Aku memperbaiki rumah ini. Karena hatimu tulus," balas Raras. "Dan karena itu rumah ini membalas. Tapi hari ini, Mas datang tanpa ketulusan. Mas datang dengan hati serakah." Hendra gemetar. Kesadarannya kini kembali. Namun sudah terlambat. Hendra berdiri kaku, tubuhnya dingin meski keringat mengalir deras di pelipis. Raras maju perlahan. Langkahnya berat seperti seseorang yang membawa kesedihan bertahun-tahun. Dua anak di belakangnya tetap diam, menatap dengan mata kosong yang terasa lebih menusuk daripada kemarahan. "Dulu Mas datang membawa kebaikan," suara Raras bergetar. "Dan kebaikan dibalas. Rumah ini melepaskan luka. Agar Mas bisa melepaskan luka hidup Mas." Hendra tidak bisa menjawab. Tenggorokannya kering, suara seolah tersangkut. Raras mendekat sampai hanya berjarak 3 langkah. Tapi manusia memang cepat lupa. Ketika mendapatkan berkah, ia ingin berkah yang lebih besar. Ketika diberi cukup, ia ingin berlebihan. Hendra menunduk sambil terisak. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Aku ingin keluargaku tidak kekurangan lagi." "Dan kamu mendapatkannya," jawab Raras cepat. "Kamu mendapatkannya bukan karena kamu meminta, tapi karena hatimu tulus waktu itu. Kamu bekerja untuk kami, untuk rumah ini, bukan untuk uang." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hati. Saat pertama kali ia datang ke rumah ini, ia benar-benar bekerja dengan tulus. Tidak ada pamrih, tidak ada tuntutan. Yang ada hanya rasa ingin membantu, mungkin karena ia memahami rasa sakit ditinggalkan dunia. Namun seiring waktu, keberkahan membuatnya buta.
Aku menyesal, bisiknya. Raras menatapnya lebih lama, tetapi wajahnya tetap keras, bukan membenci, tapi kecewa. Menyesal bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar sudah melukai. Hanya itu yang bisa menyembuhkan. Hendra mengangguk berulang-ulang. Air mata menetes tanpa bisa ia kontrol. Tiba-tiba rumah itu bergemuruh. Dinding bergoyang pelan seolah sedang menghela napas raksasa. Lampu yang tadinya menggantung di langit-langit menyala dan mati berganti-ganti, menciptakan bayangan menari di seluruh ruangan. Dari lantai atas terdengar suara langkah bukan hanya dua anak, tapi banyak langkah berat, ringan, terburu-buru, seolah seluruh masa lalu rumah ini sedang bangkit. Kemudian, dari arah dapur, muncul sosok pria besar. Wajahnya gosong separuh. Sebagian tengkoraknya terlihat, namun tubuhnya memakai pakaian seperti kepala keluarga zaman dulu. Hendra langsung tahu, itu pasti Sumarno. Sosok itu memandang Hendra tanpa suara. Tatapannya tidak penuh kebencian, hanya penilaian. Ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dada Hendra. Sekejap kemudian penglihatan Hendra gelap. Ia seperti jatuh ke dalam sebuah ruang yang tidak memiliki lantai dan tidak memiliki langit. Di hadapannya muncul gambaran bukan seperti film, tapi seolah ia benar-benar mengalaminya. Ia melihat dirinya sendiri 5 tahun ke depan. Miskin, lebih miskin daripada sebelumnya. Istrinya sakit parah dan tidak berobat karena tidak ada uang. Rico berhenti sekolah dan bekerja kasar. Di dalam penglihatan itu, Hendra tidak lagi dihargai karena kerja keras dan tidak lagi disukai oleh siapapun. Semua proyeknya gagal, semua orang menjauh. Ia bekerja sendirian, tua, miskin, dan penuh penyesalan. Gambaran itu berubah cepat. Hendra semakin tua. Ia duduk di bangku kayu sendirian di depan rumah kontrakan yang reot. Tidak ada suara istri atau anak. Tidak ada tanda bahwa ia pernah bahagia. Tidak ada siapapun yang mengingatnya. Ia menjadi orang yang tak dianggap dunia. Sampai mati. Tidak, Hendra meraung dalam hati. Jangan, aku tidak ingin itu. Suara lembut Raras terdengar mengalun di balik penglihatan itu. Hidup manusia tidak dihukum oleh hantu, tapi oleh pilihannya sendiri. Penglihatan itu tiba-tiba hilang. Hendra kembali berada di ruang dapur rumah gosong itu. Ia terjatuh berlutut, masih menangis keras, dadanya naik turun tidak teratur. Aku salah, ia terisak. Aku salah. Aku lupa diri, aku lupa bersyukur, aku lupa kebaikan itu tidak boleh dipaksa. Raras menatapnya. Pipi dan rambutnya kembali gosong. Wujudnya kembali seperti korban kebakaran. Anak-anak di belakangnya juga kembali menghitam, mengelupas, dan tubuh Sumarno berdiri tegak menunggu. Mereka bukan menghukum, mereka mengingatkan. Mas Hendra, suara Raras kini jauh lebih lembut. Rezeki bukan untuk dituntut. Rezeki datang untuk hati yang ingat. Hendra menggenggam lantai yang penuh arang dan menangis makin keras. Ampuni aku berjanji. Aku tidak akan kembali lagi. Aku tidak akan meminta. Aku akan bekerja dengan jujur. Aku akan bersyukur. Rumah itu merespons. Suara langkah yang banyak itu berhenti. Gemuruh dari dalam dinding hilang. Angin deras berhenti, seolah rumah itu mendengar janjinya dan akhirnya bisa diam. Raras melangkah mendekat. Ia mengulurkan tangannya. Sentuhannya tidak dingin seperti mayat, justru hangat secara menyakitkan. Seperti sentuhan seseorang yang hidup dulu, tetapi kini tidak lagi punya tubuh. Kalau janji itu sungguh keluar dari hati, ucapnya lirih. Maka pulanglah, pulang sebagai manusia baru. Hendra mengangguk, masih menangis. Sumarno perlahan mengangkat tangan, seolah memberi isyarat bahwa waktunya pergi. Raras dan dua anak itu mundur selangkah. Wajah-wajah mereka memudar perlahan, seperti gambaran yang perlahan dihapus dari kanvas. Namun sebelum benar-benar menghilang, Raras mengucapkan satu kalimat terakhir. Jika suatu hari Mas lupa lagi, kami tidak akan datang menolong, tapi kami akan datang untuk mengingatkan.
Cahaya temaram yang tadi redup kini padam sepenuhnya. Rumah tenggelam dalam gelap. Hendra terdorong keluar seolah ada tenaga halus yang menuntun. Begitu ia menjejak tanah di luar, pintu rumah menutup tanpa suara, tanpa deret terlalu sempurna untuk pintu yang sudah hangus 20 tahun. Hendra memandang rumah itu lama. Ia tidak berani menangis lagi, tidak berani meminta lagi, tidak berani mendekat. Kemudian ia pergi, berjalan perlahan ke motor dengan tubuh menggigil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut pada dirinya sendiri, bukan pada hantu. Beberapa bulan berlalu sejak malam ketika Hendra kembali dari rumah gosong itu. Sejak saat itu, hidupnya memang tidak meledak seperti dulu, tidak ada uang tiba-tiba dalam amplop, tidak ada proyek besar datang beruntun. Namun rezeki tetap mengalir, perlahan tapi stabil. Ia bekerja dari satu rumah ke rumah lain, memperbaiki pagar, atap, kusen, kamar mandi. Ia dibayar sewajarnya, kadang kecil, kadang cukup, tapi selalu tepat. Istrinya sembuh sepenuhnya. Rico tumbuh sebagai anak ceria dan pintar di sekolah. Keluarganya makan bukan dengan berlebihan, tapi dengan rasa tenang. Tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Tidak ada lagi perang antara ingin kaya dan takut miskin, karena ia telah kembali belajar arti kata cukup. Setiap kali ia menerima uang dari hasil kerja kerasnya, ia selalu menyisihkan sedikit untuk sedekah. Ia tidak melakukannya dengan perasaan ingin balasan, tapi karena ia tahu pahitnya hidup saat tidak dianggap oleh dunia. Ia tidak lagi marah jika ada klien menunda pembayaran. Ia tidak lagi memamerkan pendapatannya. Ia tidur tanpa rasa khawatir, dan baginya itu adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Suatu sore di akhir pekan, Hendra melewati jalan dekat hutan kecil itu karena dipanggil untuk memperbaiki pagar sebuah rumah di ujung desa. Ia sengaja menengok sedikit ke arah tempat rumah yang terbakar 20 tahun lalu. Dulu berdiri hanya sekadar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mungkin datang dengan hati penuh harapan, tetapi salah tujuan seperti dirinya dulu. Yang ia lihat membuatnya berhenti melangkah. Rumah itu sudah tidak ada. Bukan berubah, bukan kembali bagus, bukan kembali hangus, benar-benar tidak ada. Yang tersisa hanya lahan kosong tertutup ilalang. Tidak ada bekas fondasi, tidak ada pagar gosong, tidak ada apa-apa, seolah rumah itu tidak pernah berdiri di sana. Angin sore berhembus perlahan, bukan dingin, tapi hangat, seperti pelukan. Hendra menunduk. Ia tidak ketakutan, tidak canggung, tidak merasa dikejar masa lalu. Ia hanya membisikkan satu kalimat lirih, bukan untuk dipamerkan kepada manusia, bukan untuk menggugah langit, hanya untuk menenangkan hati sendiri. Terima kasih sudah mengajari aku arti rezeki. Ia kemudian melangkah pergi, tidak menoleh lagi, tidak mengharap apapun lagi. Karena ia mengerti balasan terbaik bukan uang berlimpah, bukan pekerjaan besar, bukan kekayaan mendadak, melainkan kemampuan untuk tetap menjadi manusia baik meski diuji dengan kesusahan ataupun kesenangan. Malam ini, Radio Malam menutup ceritanya dengan tenang. Rezeki memang misteri. Ia datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Bisa dari orang asing, dari kesempatan kecil, dari kerja keras, bahkan dari dunia yang tidak lagi bernyawa. Tapi satu hal tidak pernah berubah. Rezeki tidak datang untuk hati yang tamak. Rezeki datang untuk hati yang ingat-ingat pada Tuhan, ingat pada sesama, ingat pada asal mula kebaikan. Semoga para pendengar malam ini tidak hanya membawa rasa takut dari cerita ini, tapi membawa satu ingatan. Jangan pernah meminta lebih pada sesuatu yang sudah memberi cukup.